Halo, selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali selama beberapa menit ke depan, TPK News akan kembali hadir menemani Anda dengan sejumlah informasi menarik tentang selulos nanokristal. Pemirsa, bersama saya Niko Andreas Tianda, kita ikuti TPK News selengkapnya. Baik pemirsa, berita kali ini datang dari selulos nanokristal atau biasa disebut dengan nanokristalin selulosa. Nanokristalin selulosa merupakan turunan selulosa kristal murni yang memiliki partikel yang berbentuk seperti batang dengan diameter 1-100 nanometer dan panjang partikel dalam beberapa mikrometer. Nanokristalin selulosa adalah struktur nanokristal individual yang merupakan elemen nanofibril dari kristalin selulosa yang diperoleh setelah menghilangkan bagian amorf melalui reaksi hidrolisis dengan asam kuat, serta ukuran partikelnya tergantung pada suhu, konsentrasi asam, dan lama hidrolisis. Selulosa dapat larut dalam asam pekat yang mengakibatkan terjadinya pemecahan rantai selulosa secara hidrolisis. Terdapat dua struktur selulosa, yaitu kristal dan amorf. Seperti yang dapat dilihat pada gambar, bagian amorf dihilangkan dengan proses hidrolisis asam, sehingga diperoleh nanokristalin selulosa yang memiliki luas permukaan yang besar, daya tarikan tinggi, dan sifat optikal yang unik. Baik, untuk penjelasan selanjutnya sudah ada rekan saya Brigita Stella di Padang yang akan menjelaskan tentang proses pembuatan nanokristalin selulosa yang dimulai dari isolasi dan pemurnian alfa selulosa. Ya, Brigita, bagaimana di sana? Baik, terima kasih Niko yang ada di studio. Saat ini saya sedang berada di Padang dan akan menjelaskan tahap pertama dari pembuatan nanokristalin selulosa, yaitu proses isolasi dan pemurnian alfa selulosa. Pertama, dilakukan prehidrolisis pada bahan baku kayu atau bahan baku yang kaya akan selulosa seperti kayu akasia dan eukaliptus. Prehidrolisis bertujuan untuk melemahkan ikatan antara lignin dan hemiselulosa serta mempercepat penghilangan pentosan dalam bahan baku pada waktu pemasakan. Penetrasi merupakan tahap awal pada proses pemasakan, yaitu peristiwa masuknya cairan pemasak ke dalam pori-pori bahan, mulai melunak dan serat-seratnya terlepas. Pada saat prehidrolisis terjadi, proses delignifikasi dengan sendirinya akan ikut terjadi. Prehidrolisis dilakukan menggunakan larutan ekstrak abu tandan kosong sawit atau TKS dengan perbandingan padatan larutan 1:10 pada suhu 100 derajat Celcius dan waktu selama 1 jam. Abu TKS memiliki kadar kalium, silika, dan karbonat yang tinggi dibandingkan dengan unsur atau senyawa lainnya yang ada di dalam abu TK. Larutan ekstrak atau TKS berfungsi untuk memurnikan selulosa sehingga dihasilkan kadar selulosa 86,12%. Setelah prehidrolisis selesai, filtratnya dikeluarkan dan residu dicuci dengan aqueous hangat. Untuk selanjutnya dilakukan proses delignifikasi. Bagian selanjutnya yaitu proses delignifikasi yang bertujuan untuk memurnikan alfa selulosa yang terdapat dalam pulp. Pemurnian dapat terjadi karena adanya proses delignifikasi atau pemutusan ikatan lignin dari makromolekul lignin selulosa yang diikuti dengan pelarutan lignin dalam suatu degradasi sebagian kecil polisakarida. Delignifikasi dilakukan dengan larutan ekstrak abu TKS pada suhu 100 derajat Celcius, waktu pemasakan 30 menit, dan perbandingan antara padatan dan larutan pemasak adalah 1:5. Sampel hasil pemasakan akan disaring dan dicuci dengan menggunakan aqueous panas, aqueous hangat untuk menghilangkan lindi hitam atau black liquor. Dan lalu selanjutnya dilakukan uji kadar selulosa alfa menggunakan metode SNI 0444-22009. Proses selanjutnya adalah pemurnian selulosa. Proses ini disebut juga sebagai proses delignifikasi akhir, yaitu di mana pelepas sawit akan ditambahkan dengan larutan NaOH 17,5% dan dipanaskan pada suhu 80 derajat Celcius selama 30 menit. Setelah itu hasilnya dicuci bersih dan disaring.
Kemudian hasil saringan pelepas sawit diputihkan dengan larutan NaOCl 3,5% dengan suhu 100 derajat Celcius selama 5 menit. Residu kemudian dicuci sampai pH menjadi netral atau 7, kemudian dikeringkan pada oven dengan suhu 60 derajat Celcius hingga kering dan diperoleh alfa selulosa. Demikian yang bisa saya sampaikan tentang proses isolasi dan pemurnian alfa selulosa. Saya Brigita Stella Salim melaporkan langsung dari Padang. Kembali ke rekan saya Niko yang berada di studio. Baik, terima kasih Brigita Stella yang melaporkan langsung dari Padang. Kita beranjak ke Kevin Tionata di Pekanbaru yang akan menjelaskan tentang proses selanjutnya, yaitu sintesis nanokristalin selulosa. Ya Kevin, bagaimana di sana? Baik, terima kasih kepada Niko yang berada di studio. Saat ini saya sedang berada di Pekanbaru dan akan menjelaskan mengenai proses untuk mendapatkan nanokristalin selulosa. Setelah alfa selulosa didapatkan, maka sekarang tibalah pada proses utama, yaitu sintesis nanokristalin selulosa yang didasarkan pada hidrolisis asam. Daerah yang tidak teratur atau tidak terkristalisasi pada selulosa lebih disukai saat hidrolisis. Sedangkan daerah kristalin tetap utuh karena memiliki daya tahan tinggi terhadap serangan asam. Alfa selulosa yang sudah kering dihidrolisis menggunakan asam sulfat 50% dengan perbandingan 1:25. Hidrolisis dilakukan pada suhu 45 derajat Celcius selama 30 menit. Setelah itu, proses hidrolisis dihentikan dengan menambahkan aquades 10 kali lipat ke dalam campuran reaksi. Kemudian, koloid yang dihasilkan disentrifugasi. Sentrifugasi dalam proses ini diperlukan agar nanokristal yang dihasilkan menjadi netral setelah dihidrolisis dengan asam. Proses penetralan dilakukan dengan menggunakan aqua bides agar dihasilkan nanokristal yang lebih murni. Proses selanjutnya adalah isolasi nanokristalin selulosa menggunakan membran dialis, disertai perendaman air dalam aqua bides dan menggunakan stirrer yang bertujuan agar nanokristal lebih cepat keluar dari membran. Proses ini berlangsung selama 4-8 hari. Setelah itu, dilakukan penguapan agar diperoleh nanokristalin yang diinginkan. Selanjutnya dilakukan sonikasi agar diperoleh nanokristalin selulosa yang homogen. Demikian yang bisa saya sampaikan mengenai sintesis nanokristalin selulosa. Saya Kevin Tionata melaporkan dari Pekanbaru. Kembali ke rekan saya Niko yang berada di studio. Terima kasih Kevin yang melaporkan langsung dari Pekanbaru. Setelah nanokristalin selulosa telah berhasil didapatkan, maka sekarang kita beranjak ke Latifa di Pangkalan Kerinci yang akan menjelaskan tentang aplikasi dan pemanfaatan dari nanokristalin selulosa. Ya Latifa, bagaimana di sana? Baik, terima kasih Niko yang ada di studio. Saat ini saya sedang berada di Pangkalan Kerinci dan akan menjelaskan tentang aplikasi dan kegunaan dari nanokristalin selulosa. Nanokristalin selulosa telah diuji untuk berbagai aplikasi, salah satunya adalah bahan penguat untuk industri biokomposit, antimikroba, dan alat medis, serta green catalyst. Nanokristalin selulosa dalam bidang farmasi dapat digunakan sebagai bahan tambahan pada hampir semua sediaan farmasi, seperti bahan pengisi tablet, penghikat, penghancur, dan peningkat viskositas dalam sediaan kosmetik dan produk makanan. Selulosa dan beberapa turunannya telah disetujui oleh European Food Safety Authority dengan E-number E460 sampai E466 dan E468 sampai dengan E469 dan US Food and Drug Administration FDA untuk digunakan sebagai aditif dalam produk makanan. Nanoselulosa dapat membentuk emulsi ataupun dispresi dan juga cocok untuk digunakan dalam produk makanan sebagai pengental atau stabilisator. Demikian yang bisa saya sampaikan tentang aplikasi dari nanokristalin selulosa. Saya Latifa melaporkan langsung dari Pangkalan Kerinci. Kembali ke rekan saya Niko yang ada di studio. Baik, terima kasih Latifa. Kita beranjak ke Rivaldi yang berada di Kuantan Singingi yang akan menyimpulkan pembahasan kita di TPK News edisi hari ini. Ya Rivaldi, bagaimana di sana? Baik, terima kasih Niko yang ada di studio. Sekarang saya berada di Kuantan Singingi akan menyimpulkan video kita pada kali ini. Yang pertama yaitu
Nanokristalin selulosa merupakan turunan selulosa kristal murni yang memiliki partikel berbentuk seperti batang diameter 1-100 nanometer dan panjang partikel dalam beberapa mikrometer yang diperoleh setelah menghilangkan bagian amorf reaksi hidrolisis dengan asam kuat. Kesimpulan yang kedua yaitu proses pembuatan nanokristalis selulosa ini terdiri dari proses isolasi dan pemurnian untuk mendapatkan alfa selulosa. Kemudian, alfa selulosa ini dihidrolisis asam untuk mendapatkan nanokristalin selulosa. Alfa selulosa yang digunakan bisa didapatkan dari bahan baku yang kaya akan selulosa seperti akasia dan eukaliptus. Yang terakhir yaitu nanokristalin selulosa telah diuji berbagai aplikasi, salah satunya pada bahan penguat untuk industri biokomposit, antimikroba dan alat medis serta green katalis. Dalam bidang farmasi, dapat digunakan sebagai bahan tambahan pada hampir semua sediaan farmasi, bahan pengisi tablet, pengikat, penghancur, dan peningkat viskositas dalam sediaan kosmetik dan produk makanan. Demikian kesimpulan yang bisa saya sampaikan pada video kali ini tentang nanokristalin selulosa. Saya Ripaldi Ilham menyampaikan langsung dari Kuantan Singingi. Kembali ke teman saya Niko yang berada di studio. Baik pemirsa, kesimpulan tadi sekaligus menutup kebersamaan kita dalam TPK News hari ini. Demikian TPK News seputar selulos nanokristal atau yang biasa disebut dengan nanokristalin selulosa. Saya Niko Andreas Tianda mewakili seluruh rekan-rekan saya yang bertugas, pamit undur diri dan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.